Hidup butuh dana tambahan. Hal ini sering saya dengar di kalangan masyarakat yang hidupnya sering mengikuti keinginan. Padahal sudah saya jelaskan bahwa kalau mau hidup tenang, hidup aman dengan keuangan, maka hidup itu sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan. Lah, masyarakat kan tidak mau seperti itu. Masyarakat itu kan apa yang ada di pikirannya pasti mau dibeli. Lah, ketika seperti itu, maka sumber dana itu selalu kehabisan atau dana tersebut selalu kekurangan. Tidak nyampe 1 bulan sudah habis, sudah ludes. Oleh karena itu, hidupnya butuh dana tambahan. Kalau sudah seperti ini kan harus bekerja ekstra. Nah, tetapi tenang, teman-teman, sahabat-sahabat entrepreneur yang hidupnya butuh dana tambahan karena hidup mengikuti keinginan bukan kebutuhan, saya punya solusinya. Oleh karena itu jangan kemana-mana. Selepas video yang satu ini saya akan jelaskan. Oke. Terima kasih sudah standby dan terima kasih sudah setia menunggu video dari kami. Oke, hidup butuh dana tambahan. Sebelum nyampe pada apa saja yang bisa, pekerjaan yang bisa menambah dana tambahan untuk Anda dan hal itu tidak sulit dan mudah untuk dikerjakan, artinya bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, namun hal ini bisa dikerjakan dan ini menambah terhadap penambahan dana tersebut, pendapatan dana Anda. Satu, sesuaikan dengan kemampuan Anda. Pertanyaannya, saya mempunyai kemampuan apa? Saya mempunyai kemampuan apa? Mulai dari lahir sampai sekarang, sampai besar sekarang, saya mempunyai kemampuan apa? Maka harus dipertanyakan kembali. Kamu lahir, Anda lahir, mulai dari dilahirkan sampai sebesar ini, ngapain kok masih bertanya Anda mempunyai kemampuan apa? Itu kan repot. Berarti bisa disampaikan, bisa dikatakan, atau bisa disimpulkan bahwa Anda hidup di dunia ini tidak ngapa-ngapain. Sehingga Anda mampu mengatakan, saya mempunyai kemampuan apa? Tapi saya yakini dan saya pastikan semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini pasti mempunyai kemampuan dan keahlian masing-masing. Itu yang pertama. Jadi sesuaikan dengan kemampuan Anda. Yang kedua adalah sesuaikan dengan kesukaan Anda. Ya, kenapa? Karena kalau pekerjaan atau kerja tambahan yang menghasilkan dana tambahan di sini tidak disesuaikan dengan kemampuan dan kesukaan Anda, maka semuanya tidak akan berjalan dengan lancar dan semuanya tidak akan berjalan lama. Pasti akan mandek, baik di awal ataupun di tengah-tengah. Sehingga sumber pendapatan tambahan Anda harus ditanyakan kembali. Maka ada 2 poin sebelum kita masuk terhadap apa saja yang bisa pekerjaan yang menambah terhadap dana tambahan kita. Pertama yaitu sesuaikan dengan kemampuan atau cari
pekerjaan tambahan yang menghasilkan dana tambahan, cari itu sesuai dengan kemampuan Anda, itu yang pertama. Yang kedua, sesuaikan dengan kesukaan Anda. Oleh karena itu, apa saja pekerjaan yang menambah pemasukan atau apa saja yang bisa membuat dana tambahan Anda setiap bulannya. Pekerjaan apa saja yang membuat sumber pendapatan itu bertambah, tetapi tidak meninggalkan pekerjaan yang utama. Contoh misalkan orang kantoran, contoh orang pembisnis, contoh seorang profesi guru, dosen, dan lain segala macam misalkan. Itu pekerjaan utamanya. Tetapi apa di balik itu, di samping itu kita bisa ngapain gitu kan, yang bisa menambah terhadap pendapatan. Di sini saya menyajikan sekitar ada 4 pekerjaan yang bisa menambah terhadap pendapatan Anda. Pertama, nyuci, atau kita sering menemukan banner atau baleho menerima laundry. Lah, hal itu bisa digunakan sampingan. Pekerjaan itu bisa digunakan sampingan dan tidak mempengaruhi terhadap pekerjaan yang utama kita, atau jadi dosen misalkan. Tetap jadi dosen, tetapi di samping itu kita bisa menggunakan atau membuka jasa laundry, yang mana jasa laundry ini akan membantu pendapatan Anda. Ini yang pertama. Yang kedua, menerima jasa fotokopi. Sama, menerima jasa fotokopi di sini sama. Juga tidak meninggalkan pekerjaan yang utama. Tetap pekerjaan utama tetap dilancarkan, tetap dijalani, tetapi di samping itu bisa kita menerima fotokopi. Kapan kiranya bisa dikerjakan jasa fotokopi di sini? Ketika Anda bisa punya luang waktu, ketika Anda punya ruang istirahat atau waktu istirahat, maka gunakanlah waktu istirahat Anda untuk menambah pekerjaan Anda yang mana bisa menghasilkan dana tambahan. Fotokopi ini sangat bisa, apalagi pekerjaan Anda sebagai dosen, guru, terus kemudian apalagi petani dan lain segala macam, itu sangat bisa. Yang ketiga adalah menerima jasa pengetikan makalah, skripsi, proposal atau skripsi, atau istilahnya lah jadi joki bagi mereka yang malas mengerjakan proposal skripsi. Ini sangat membantu terhadap pendapatan Anda. Kenapa? Karena di samping Anda bisa mengerjakan pekerjaan Anda yang utama, terlebih bagi yang mempunyai profesi sebagai dosen, ini sangat membantu dan sangat mudah bisa dikerjakan oleh seorang dosen. Saya kira seperti itu. Kenapa? Karena ya setiap harinya sudah dibentrokan dan setiap harinya sudah dihadapkan oleh makalah, proposal, dan skripsi. Oleh karena itu, di sisi itu, di lain itu, sebetulnya kita mampu melihat peluang bisnis yang mana menerima jasa pengetikan atau joki lah, menjadi joki daripada mahasiswanya. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 apa? Dropshipper. Dropshipper itu apa? Dropshipper itu gampangnya adalah kita punya marketplace, kita punya toko, tetapi toko kita tidak punya produk. Toko kita cuma ada tokonya, marketplace cuma ada tempatnya, tetapi tidak ada hal ataupun benda yang mau dijual. Lah, bagaimana caranya?
Caranya gampang. Kita cuman bekerja sama dengan toko atau sepihak yang lain. Kerjasamanya bagaimana? Pinjam produknya, lalu kemudian taruh di marketplace kita, di toko kita, lalu kemudian kita menjualkan barang tersebut. Yang kemudian margin itu harus dinaikkan oleh kita dan kita bisa mengambil keuntungan dari sana. Itu definisi simpel dari dropshipper. Hal itu akan membuat pendapatan Anda itu lebih bertambah daripada Anda cuma mempunyai pekerjaan utama. Jadi ada sekitar 4 yang saya rekomendasikan. Pekerjaan yang bisa menambah terhadap sumber pendapatan tetapi tidak bisa mengurangi pekerjaan utama Anda. Sama sekali tidak. Pertama, buka cuci atau buka jasa laundry. Yang kedua, fotokopi. Yang ketiga, menerima jasa pengetikan atau pembuatan makalah dan lain segala macam. Yang keempat, jadi dropshipper. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya sadar bahwa penjelasan saya ini ada banyak kekeliruan dan ada banyak kekurangan yang mana harus diperbaiki di video-video yang berikutnya. Oleh karena itu, jangan sungkan-sungkan terhadap pemirsa ataupun audiens ataupun subscriber untuk memberikan komentar di bawah ini, dan apabila ada pertanyaan sekitar sukses di usia muda, maka saya saranin untuk meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di sini. Mungkin hanya itu dari kami. Salam pemuda sukses, salam pekerja keras, dan salam dana tambahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.